Nabiya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua merasakan halawatul iman, manisnya iman, merasakan berbagai kenikmatan dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan di setiap subuh dengan kajian yang sederhana dan waktu yang singkat, mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah termasuk salah satu ahabul a'mal ilallah, amal yang paling Allah cintai karena kita melakukannya dengan adwa muha wa in qalla, dirutinkan walaupun hanya sebentar, walaupun hanya sedikit. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin hari semakin kita menyadari bahwa waktu kita tidak banyak yang Allah berikan kesempatan untuk melakukan berbagai bekal kita untuk di yaumil akhir. Mudah-mudahan kajian keilmuan kita ini bisa menghantarkan kita untuk menjadi lebih baik lagi, mengisi waktu dengan hal-hal yang penuh keberkahan, sehingga semakin hari ilmu kita semakin berkah dan usia kita semakin berkah, dan Allah memberikan bimbingan ya, karena dalam salah satu hadisnya, salah satu ciri husnul khotimah adalah ketika yuwaffiquhu, Allah mau memakai kita ya sebagai hambanya, kita dipercaya oleh Allah untuk mampu memberikan pertolongan kepada sesama, kita dipercaya oleh Allah untuk mampu memberikan manfaat untuk orang lain, dan semakin hari kita semakin terpakai ya oleh Allah untuk mampu melakukan berbagai aktivitas, baik aktivitas profesi kita ataupun aktivitas sosial kita, aktivitas pendidikan kita, dan aktivitas kita di rumah untuk mendidik putra-putri kita, dan semuanya semakin hari semakin lebih baik. Dan untuk hari ini karena sudah masuk bulan Zulqa'dah, seharusnya hari ini tuh tafsir ya, tetapi karena saya belum terlalu mempersiapkan dengan baik, kita isi dengan hal apa saja yang terpenting ada manfaatnya untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas salah satu buku ya, yaitu 15 faidah bulan Zulqa'dah. Nah, mungkin supaya kita lebih bersemangat lagi melakukan berbagai ketaatan di bulan Zulqa'dah, di sini ada 15 ya, ada 15 faidah keistimewaan atau ya faidah yang ada di bulan Zulqa'dah. Di antaranya faidah yang pertama adalah bahwa bulan Zulqa'dah itu adalah bulan ke-11 ya di antara bulan-bulan penanggalan Hijriyah dari Muharram ya. Ini bulan Zulqa'dah, hampir kita 2 bulan terakhir ya di bulan Hijriyah. Nah, kenapa dinamakan Zulqa'dah? Di antaranya di sini dalam salah satu riwayat karena dulu gitu ya di masyarakat Arab di bulan ini mereka itu yaq'uduna ya, yaq'udun, jadi mereka itu duduk ya. Zulqa'dah, qa'dah itu dari qa'ada, yaq'uduna, mereka duduk atau menahan diri dari apa? Menahan diri dari peperangan ya, menahan diri dari pertempuran, karena di bulan ini merupakan salah satu bulan haram. Mereka begitu menghormati ya, masyarakat Arab begitu menghormati bulan haram. Salah satu kan ada 4 bulan haram ya, mereka begitu menghormati bulan haram sehingga mereka duduk atau menahan diri untuk tidak melakukan penyerangan, tidak melakukan peperangan, karena Zulqa'dah ini adalah mereka bersiap-siap di bulan ini untuk melakukan haji ya. Nah, kemudian bahwa tadi sudah disampaikan bulan Zulqa'dah itu adalah salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang Allah muliakan, bulan yang haram di dalamnya ada peperangan, pertengkaran gitu ya. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwa 3 bulan haram itu ya,
berturut-turut, diantaranya Zulqa'dah ya, bulan haram yang pertama, kemudian Zulhijjah juga bulan haram, kemudian Muharram, dan yang terpisah adalah bulan Rajab ya, sebagaimana firman Allah dalam salah satu surahnya, surah At-Taubah ayat 36, bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatasyuhur, sesungguhnya iddah ya, inna iddatasyuhur indallah, sesungguhnya bilangan bulan di dalam pandangan Allah, isna asyara syahran, adalah 12 bulan. Subhanallah ya, bahwa itu dari Islam ya, bahwa adanya bulan sebanyak 12 bulan itu sudah diinformasikan dalam Al-Quran ya, bahwa inna iddatasyuhur, sesungguhnya iddatasyuhur, bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, isna asyara syahran, ada 12 bulan, fi kitabillah, dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, yaitu di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, minha, diantaranya, arba'atun hurumun, ada 4 bulan haram. Nah, jadi di antara 12 bulan yang Allah ciptakan ya, dan Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit, bumi gitu ya, dan Allah sudah menetapkan ada 14 bulan, dan ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang Allah muliakan ya, sesuai dengan kehendak Allah, bahwa dalam hadisnya dikuatkan di sini bahwa inna zaman, sesungguhnya zaman, sesungguhnya waktu, qad istadaro, qad, sungguh ya, istadaro, telah berputar, kahayatihi, sebagaimana mestinya, di waktu itu sudah berputar ya, karena ada 12 bulan tadi betul-betul gitu ya berputar, subhanallah ya, sesuai dengan semestinya, kahayatihi, yauma khalaqallahu samawati wal ard, yaitu yang Allah tetapkan ya, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan as-sanatu isna asyara syahran, dalam setahun itu ada 12 bulan, minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurumun, ada 4 bulan yang mulia, 4 bulan haram ya, dikatakan haram, 4 bulan yang begitu mulia, salasun mutawaliyatun, di antaranya 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, yaitu bulan Zulqa'dah, sekarang kita sudah memasuki bulan Zulqa'dah, wa Zulhijjah, dan bulan Zulhijjah, wal Muharram, dan nanti ya bulan Muharram, bulan pertama dalam penanggalan bulan Hijriah. Kemudian ada sesuatu yang tidak berturut-turut, yaitu bulan Rajab. Nah, sesungguhnya yang bulan haram itu diantaranya adalah bulan Rajab, mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu ada bulan Rajab yang dimuliakan ya, diagungkan oleh Bani Mudhar, yaitu antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nah, itu adalah 4 bulan ini, diantaranya bulan-bulan haram yang salah satunya adalah sekarang yang kita sedang memasukinya, bulan Zulqa'dah, bulan yang agung dalam pandangan Allah, karena di dalamnya haram ya, ada perbuatan zalim, baik kepada diri sendiri, melakukan maksiat gitu ya, tidak boleh di bulan haram ini melakukan kemaksiatan, tidak boleh melanggar larangan-larangan Allah ya. Kalau sebetulnya di bulan-bulan lain pun tidak boleh, cuman di bulan haram, bulan yang Allah agungkan, bulan yang Allah muliakan ini, ada sesuatu yang nanti itu dosanya lebih besar lagi ya, ketika kita melakukan kemaksiatan di bulan ini atau melanggar larangan-larangan Allah di bulan 4 bulan ini. Karena dalam firman-Nya itu di surah At-Taubah ayat 36, fala tadlimu fihinna anfusakum, fala tadlimu, janganlah kalian dolim ya, menganiaya diri kalian sendiri ya, fihinna, di dalamnya, itu di bulan haram itu, anfusakum ya, diri-diri kalian. Jadi jangan menzolimi diri sendiri di bulan-bulan haram ini ya, karena hal ini dosanya lebih besar dari perbuatan dosa di bulan lain selain di 4 bulan haram ini, kezoliman dan dosa ya,
walaupun tadi sudah disampaikan bahwa di bulan-bulan lain pun nggak boleh kan, terlarang gitu ya, namun lebih diharamkan lagi di dalam bulan haram karena keagungan dan kehormatan dalam pandangan Allah. Jadi pokoknya harus hati-hati di 4 bulan haram ini. Jangan pernah ya, misalnya ayah papa seaan kalau Sunda Maya, misalnya berselisih atau apa gitu ya. Pokoknya dikuat-kuatkan di bulan 4 bulan haram ini, lebih berhati-hati lagi dalam bertindak gitu ya, karena tadi dosanya juga dilipat gandakan. Kemudian ini adalah bulan yang Allah agungkan, bulan haram, bulan yang mulia gitu ya. Tidak boleh peperangan di dalamnya juga, kemudian tidak ada pertikaian, pokoknya harus aman damai ya di bulan haram ini. Kita tingkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Qatadah rahimahullah menyampaikan bahwa sesungguhnya kezaliman di bulan-bulan haram lebih besar kesalahan dan dosanya. Nah, jadi dilipat gandakannya. Menurut Imam Qatadah bahwa sesungguhnya kezaliman yang dilakukan di bulan haram lebih besar dosanya daripada kezaliman di selain bulan haram ini. Meskipun kezaliman dalam keadaan apapun ya adalah sesuatu yang besar misalnya, akan tetapi Allah mengagungkan perkara sesuai dengan kehendaknya, bahwa Allah berkehendak seperti ini di 4 bulan haram ini, Allah lipat gandakan gitu ya dosa seseorang. Nah, ketika dia melakukan berbagai kemaksiatan. Nah, kemudian faedah yang keempat adalah memang orang-orang jahiliyah pun ya, sebelum Islam datang pun, sebelum Islam datang, orang jahiliyah menghormati negeri ya, dan negeri negeri haram ya, atau tanah haram, itu Mekah ya dan sekitarnya. Nah, jadi orang jahiliyah memang menghormati tanah haram ya, atau negeri dan bulan-bulan haram dengan penghormatan yang tinggi. Nah, buktinya bahwa di antara bentuk penghormatan mereka, mereka tidak di bulan haram ini ya tidak menakut-nakuti orang lain. Jadi sebagaimana yang kita tahu bagaimana mereka kondisinya ya di orang-orang jahiliyah seperti apa, tetapi begitu mereka menghormati ya bulan haram ini, tidak menuntut balas gitu ya, tidak balas dendam seorang ya di bulan haram ini misalnya, atau di Bait al-Haram ya, di wilayah haram Mekah, ketika mereka melihat orang yang membunuh ayah, anak atau saudaranya ya di ketika bulan ini, dan di negeri mereka tidak membalas dendam ya, dan tidak juga mengganggu atau menyentuhnya. Nah, saking mereka menghormati bulan haram dan tanah haram ini. Nah, jadi seperti itu. Nih di tafsir Tabari ya, di tafsir Al-Qurtubi bisa dilihat. Kemudian selanjutnya adalah seorang muslim. Nah, kita semuanya ya sebagai seorang muslim sudah mengetahui betapa Allah memuliakan 4 bulan haram ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini makanya kita wajib memuliakan bulan-bulan haram. Bagaimana caranya? Nah, diantaranya caranya adalah dengan menghormati ya, menghormati larangan-larangan Allah di dalamnya. Kemudian ya Allah yang Allah larang gitu ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, misalnya sesuatu yang dimakruhkan gitu ya, atau sesuatu yang dilarang oleh Allah. Nah, tidak boleh kita lakukan di bulan haram ini. Kemudian menegakkan hal-hal fardu ya, hal-hal fardu lebih kita tingkatkan lagi, sholat kita ya lebih dikhusyukkan lagi, lebih diteliti lagi apakah sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kemudian hal-hal yang difardukan ya, yang lain-lainnya banyak yang diwajibkan kepada kita semua. Kemudian bersungguh-sungguh dalam ketaatan ya, bersungguh-sungguh dalam ibadah, bersungguh-sungguh mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya tilawahnya dikencangkan lagi, misalnya barangkali kita ada dalam futur misalnya atau lalai misalnya. Nah, ini bersungguh-sungguh lagi dalam ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
baik ketaatan kita berupa sunnah-sunnah Rasulullah ya, duha kita, nah ini tahajud kita, kemudian tilawah kita, kemudian infak sedekahnya, kemudian ya semua amaliyah sunnah ya, yang Rasulullah contohkan kepada kita kencangkan lagi ketaatan kita kepada Allah, dan tentu saja menjauhi semua perbuatan zalim ya, baik zalimun li nafsi, mendolimi diri sendiri, yaitu dengan melakukan hal-hal yang Allah larang, kemudian kita menghindarkan diri ya dari sesuatu yang membuat Allah murka, dan khusus di bulan haram ini pokoknya kita ikhtiarkan ya, kita tahan, kita al-imsak, menahan diri, dan senantiasa berdoa sama Allah, doa yang pendek yang sering saya bacakan ya di kajian ini, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku memohon dimudahkan ya untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan berbagai macam kebaikan. Jadi ini doa pendek yang betul-betul karena kita itu sesungguhnya tidak bisa melakukan berbagai ketaatan kecuali pertolongan dari Allah ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku memohon kepadamu dimudahkan melakukan berbagai kebaikan, watar munkarat, dan aku memohon kepadamu dimudahkan untuk meninggalkan berbagai kemunkaran, karena sesungguhnya pasti ya banyak godaannya juga ya, misalnya apalagi perempuan kita misalnya bergosip, bergibah misalnya, kemudian ya melakukan hal-hal yang secara untuk menahan lisan kita, tidak mengatakan sesuatu yang buruk misalnya, itu dengan emosi kita yang sulit untuk dikendalikan misalnya. Nah itu di bulan haram mudah-mudahan kita bisa mengendalikan segala hawa nafsu kita ya, yang la'ammaratum bisu, senantiasa menyuruh kepada keburukan kan? Pasti ya, karena dalam diri seseorang itu pasti ada hawa nafsu yang ada nafsun, inna nafsa la'ammaratum bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh kepada hal-hal yang buruk gitu ya. Secara nafsu kan ngapain gitu harus ikut kajian gitu secara nafsu, tetapi beda lagi ya, mudah-mudahan karena keimanan kita, karena keimanan kita yang semakin hari semakin Allah tambahkan, mudah-mudahan sehingga kita bisa betul-betul ya al-imsak, menahan berbagai hal godaan gitu ya, nikmat dunia yang ya biasanya hanya sedikit tetapi kita selalu mengagungkan gitu ya, nikmat-nikmat dunia gitu ya, yang seharusnya kita bisa taklukkan dengan keimanan kita. Nah, kemudian di sini faidah ke-6 adalah bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan haji ya. Ini sudah pada berangkat ya di tanggal 12 Mei ya. Sudah mulai di kloter 1, 12 Mei sudah pada berangkat. Nah, ini karena memang bulan Zulqa'dah itu adalah salah satu bulan haji ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat, bahwa musim haji itu asyhurum ma'lumat, hanya beberapa bulan yang diketahui ya. Jadi kalau umroh kan bisa kapan saja, walaupun disunahkannya juga di bulan Zulqa'dah ya, tetapi kalau haji itu al-hajju, untuk bulan haji itu asyhurum ma'lumat, ada beberapa bulan yang diketahui ya. Di antaranya di sini sebentar. Ramadan, bulan pesawatnya bulan Idul Fitri, pesawatnya Zulqa'dah, bulan haji. Akhirnya bulan. Aduh, mohon maaf ya, saya mute dulu Ustaz. Nah jadi tadi ya bahwa sebentar ini faidah ke-6 adalah bulan Zulqa'dah adalah salah satu bulan haji. Di antara dalilnya surah Al-Baqarah ayat 197, al-hajju, bahwa musim haji itu asyhur, hanya beberapa bulan ma'lumat yang diketahui. Nah, di sini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata bahwa bulan-bulan haji itu adalah apa saja, yaitu bulan Syawal, itu sudah masuk bulan haji ya, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Nah, jadi bulan haji itu sangat
ada waktu-waktu tertentu, tidak seperti umroh ya, haji kecil yang bisa dilaksanakan kapan saja, tetapi haji itu hanya ini khusus Allah buatkan ya, waktu-waktu khusus untuk haji, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari Zulhijjah. Nah ini ya, hanya 10 hari Zulhijjah, sehingga kan sebetulnya yang hajian itu mereka itu kan walaupun 40 hari, haji akbarnya itu hanya 5 hari kan, 5 hari yang utamanya gitu ya, amalan-amalan utama yang dari mulai ihram ya, tawaf, sa'i, kemudian wukuf di Arafah ya, mabit di Muzdalifah, itu yang pokok-pokoknya, yang wajib, yang rukunnya itu kan hanya 5 hari gitu ya, yang paling pokoknya kesananya misalnya ya melakukan tawaf sunnah, misalnya melakukan amaliyah di Masjidil Haram yang pahalanya berlipat gitu ya, atau di Masjid Nabawi. Nah itu misalnya, tapi yang paling pokoknya itu kan hanya 5 hari kan yang dilakukan ritual ibadah haji itu. Nah ini di sini faedah selanjutnya, dianjurkan umroh di bulan Zulqa'dah ya. Jadi dianjurkan umroh di bulan Zulqa'dah, ini dalam rangka meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah SAW berumroh itu 4 kali ya, dan seluruhnya beliau laksanakan di bulan Zulqa'dah. Nah, Rasulullah belasan di bulan Zulqa'dah. Jadi beliau setelah hijrah tidak pernah berumroh di selain bulan Zulqa'dah, yaitu diantaranya umroh ketika dari Al-Hudaybiyah ya, atau masa Al-Hudaybiyah, yaitu di bulan Zulqa'dah, berarti tahun ke-6 Hijriah. Kemudian umroh pada tahun berikutnya di bulan Zulqa'dah juga, yaitu di tahun ke-7 Hijriah ya, yaitu umroh qadha. Kemudian umroh dari Ji'ronah tempat beliau membagi ghanimah di perang Hunain di bulan Zulqa'dah juga, yaitu di tahun ke-8 Hijriah, yaitu ketika Futuh Mekah. Nah jadi di tahun ke-6 Hijriah, tahun ke-7 Hijriah, semuanya di bulan Zulqa'dah ya. Di tahun ke-8 Hijriah ketika Futuh Mekah ya, ketika penaklukan kota Mekah. Nah kemudian umroh dengan haji. Nah kalau yang tadi umroh saja ya, kalau tadi yang umroh saja, kalau ini umroh dengan haji beliau, dan beliau telah berihram pada Zulhijjah tahun ke-10 Hijriah. Nah sedangkan amalan-amalan hajinya pada bulan Zulhijjah, sebab Rasulullah berhaji dengan haji kiron, karena ada 3 haji itu ya, ada haji ifrad, haji tamatu, haji kiron. Kalau ifrad itu haji dulu baru umroh, kalau tamatu itu sama-sama ya, haji dan umroh. Kalau kiron itu sama-sama ya, haji dan umroh. Ada haji tamatu, umroh dulu baru haji. Nah Rasulullah dalam hal ini melakukan hajinya itu haji kiron. Nah kemudian faidah ke-8, umroh pada bulan Zulqa'dah lebih afdol dari umroh pada bulan lainnya selain pada bulan Ramadan. Karena kalau bulan Ramadan kita semua sudah tahu dalilnya ya, bahwa paling utama itu umroh itu di bulan Ramadan. Tapi ada keistimewaan juga di bulan Zulqa'dah, bahwa umroh di bulan Zulqa'dah lebih afdol dari umroh pada bulan lainnya ya, selain pada bulan Ramadan. Jadi umroh di bulan Ramadan sesungguhnya tentu saja kita semua sudah maklum paling besar pahalanya ya, karena Rasulullah bersabda bahwa umrotan fi Ramadan taqdi hajjatan atau hajjatan ma'i. Nah, ini bahwa Rasulullah pernah bersabda ya, bahwa umroh di bulan Ramadan itu seperti sebuah haji. Jadi umroh, kalau kita bisa umroh di bulan Ramadan itu seperti haji ya, atau haji bersamaku. Nah di sini diriwayatkan dari sejumlah salaf bahwa mereka, walaupun kita udah pasti sama-sama tahu bahwa umroh terbaik itu adalah di bulan Ramadan, tetapi ada juga sejumlah salaf mereka mengutamakan umroh itu di bulan Zulqa'dah dan Syawal dibandingkan Ramadan. Di antaranya yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab dan Siti Aisyah radhiyallahu anhuma ya, dan juga Atha rahimahullah.
Nah, di sini Ibnu Qayyim ada bimbang ya, merasa bimbang di antara dua pendapat tersebut, dan beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak mungkin memilih untuk nabinya ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam umrohnya, tadi kan Zulqa'dah terus ya, kecuali waktu-waktu yang paling mulia dan paling layak gitu. Jadi umroh di bulan-bulan haji ya adalah sama dengan pelaksanaan haji di bulan-bulan haji. Jadi bulan-bulan tersebut telah dikhususkan oleh Allah ya untuk dilaksanakan ritual ibadah haji. Nah, sehingga menjadikannya sebagai waktunya gitu ya. Nah, jadi memang waktu yang paling tepatnya itu. Sedangkan umroh kan haji kecil, kan umroh itu haji kecil, maka waktu yang paling tepat untuk melakukan umroh adalah di bulan-bulan haji. Ini menurut Ibnu Qayyim ya, dan Zulqa'dah adalah pertengahannya. Nah, ini adalah diantara hal yang kami minta petunjuk sama Allah, kata Ibnu Qayyim ya. Oleh karena itu, bagaimanapun dianjurkan umroh di bulan Zulqa'dah. Nah, itu ya, di bulan-bulan Zulqa'dah Rasulullah tadi melakukannya ya beberapa kali gitu ya, meneladani dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki ya untuk kita semua, dimudahkan untuk melakukan dipanggil oleh Allah yang menjadi tamunya Allah dengan umroh ataupun haji ya, umroh di bulan Zulqa'dah gitu ya. Nanti ketika kita punya bekalnya, kita istitoah ya, kita mampu dan sehat, mudah-mudahan Allah panggil kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan di waktu-waktu yang betul-betul ya Allah muliakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian faidah ke-9 adalah dianjurkan saum ya, jadi memperbanyak saum di bulan Zulqa'dah ya, tanpa meyakini penghususan hari-hari tertentu di dalamnya dengan fadilah tambahan gitu ya. Jadi dianjurkan saum di bulan Zulqa'dah ini, tapi tanpa meyakini penghususan hari-hari tertentu di dalamnya dengan fadilah tambahan. Pokoknya gini aja, yang biasa Senin Kamis ya, Senin Kamisnya diperkuat di bulan Zulqa'dah. Yang biasa saum Daud dipersilahkan untuk diperkuat lagi saum Daudnya di bulan Zulqa'dah. Yang sudah mampu Ayyamul Baid ya, minimal Ayyamul Baid yang 3 hari ya, 3 hari pertengahan ya, 13, 14, 15 ya, di penanggalan bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan Allah mampukan gitu ya. Jadi karena ia termasuk salah satu bulan haram, dan bulan-bulan haram ini dianjurkan saum di dalamnya. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, benar-benar ini hadisnya dhaif ya, saumlah gitu ya, berpuasalah minal hurum, pada sebagian hari di bulan haram, watruk, kemudian tinggalkanlah. Nah, ini memang saum ya, saum di bulan haram itu sudah diriwayatkan dari sebagian salaf, diantaranya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, putranya Umar itu Abdullah bin Umar, Al Hasan Basri, Sufyan As-Tsauri, dan hal ini adalah pendapat jumhur fuqaha. Nah, ini ya, tapi tadi ini hadisnya itu hadis riwayat Abu Daud ya, nomor 2428, didoifkan oleh Imam Al-Albani gitu ya. Nah, ini doif kedudukannya, tapi yang terpenting kita ambil ruhnya saja, bahwa intinya di bulan Zulqa'dah untuk menambah ketaatan kita kepada Allah. Yang terbiasa dengan Senin Kemisnya silahkan untuk diperkatkannya Senin Kemisnya, setiap Senin dan Kamisnya, atau yang sudah terbiasa dengan saum Daudnya ya, saum sehari saum tidak, misalnya itu bismillah gitu ya. Yang sudah terbiasa dengan Ayyamul Bidnya ya, 3 hari itu sama dengan saumnya, pahalanya luar biasa sekali ya, 3 hari di setiap bulannya Ayyamul Bid misalnya. Nah, kemudian faidah ke-10 adalah memang terjadi banyak peristiwa besar ya di bulan Zulqa'dah ini. Di antaranya Allah membuat janji dengan Nabi Musa alaihi salam. Nah, hal ini dalam surah Al-A'raf ayat 142, bahwa wa wa'adana, dan kami telah janjikan Musa kepada Nabi Musa salasina lailatan,
ya, bahwa kami janjikan kepada Nabi Musa, kata Allah, wa wa'adna, dan kami telah janjikan Musa kepada Nabi Musa salasina lailatan, yaitu 30 malam. Janji apa? Janji untuk diberi Taurat, ya, memberikan Taurat kepada Nabi Musa. Sesudah berlalu Nabi Musa berdiam diri gitu ya di Bukit Tursina, yaitu 30 malam. Wa atmamnaha bi asyrin, kemudian kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, ya, sampai 40 hari, ya, berdiam diri, ya, berdoa sama Allah, memohon kepada Allah, ya, Nabi Musa di Bukit Tursina tadi. Kemudian fatamma miqatu rabbihi arba'ina lailah, tadi ya, kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Nah, kebanyakan para mufassir berpendapat bahwa 30 hari yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah. Jadi ketika Nabi Musa memohon sama Allah, ya, itu selama 40 hari itu 30 hari yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, sedangkan 10 hari berikutnya adalah 10 hari Zulhijjah. Nah, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Mujahid, Masruq, ya, Ibnu Jurej, serta diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Dengan demikian sempurna perhitungan 40 hari itu pada hari kurban, ya, pada hari kurban. Pada saat itu Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ketika Nabi Musa kan didorong, ya, oleh para Bani Israel, ya, kemudian memohon sama Allah, ya, ketika beliau akan menerima wahyu, yaitu berupa Taurat, ya, kitabnya yang diberikan kepada Nabi Musa, ya, kitabnya orang-orang Yahudi. Nah, ini sama kan Rasulullah juga, ya, berdiam diri di Gua Hiro. Kalau Nabi Musa berdiam diri, ya, berdoa sama Allah di Bukit Tursina sampai 40 hari gitu, ya. Kemudian setelah itu Allah berikan, ya, kitab Taurat, ya, sebagai panduan untuk bagaimana pedoman kehidupan bagi masyarakat Bani Israel, khususnya yaitu agama Yahudi, ya. Nah, saat itu, nah, ini adalah terjadi di bulan Zulqa'dah. Nah, menurut riwayatnya, ya, 30 hari yang dimaksud dalam surah Al-A'raf itu adalah bulan Zulqa'dah, dan tambahan 10 harinya itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sehingga pas 40 hari gitu, ya. Nah, ini kemudian faidah ke-11, ya, bahwa perang Badar yang disepakati, ya, perang Badar Sugro, itu pada tahun keempat Hijriah, yaitu di bulan Zulqa'dah. Nah, saat itu Abu Sufyan menjanjikan kepada kaum muslimin setelah perang Uhud, ya, setelah perang Uhud untuk berperang lagi setahun setelah itu, akan tetapi ia tidak datang sebagaimana janji tersebut. Nah, ini bahwa kemudian faidah ke-12 adalah Rasulullah menikahi sepupunya, yaitu siapa? Zainab binti Jahsy, ya, bahwa Rasulullah menikahi sepupunya, anak dari saudari bapaknya yang bernama Zainab binti Jahsy, ya, radhiyallahu anha, pada tahun keempat Hijriah, yaitu di bulan Zulqa'dah. Kemudian pada saat itu, ya, turun ayat tentang hijab, ya, yaitu bisa dilihat, ya, nanti di salah satu al-isyarah ila sirah al-mustafa, ya. Nah, ini kemudian faidah jadi ayat tentang hijab, ya, menyuruh untuk menutup, ya, untuk perempuan berhijab itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Kemudian faidah ke-13, ini tanggung, ya, udah jam 6 lebih tapi ini tanggung. Faidah ke-13-nya yaitu perang Khandaq, ya, perang Ahzab, perang Parit, terjadi pada tahun ke-5 Hijriah di bulan Zulqa'dah juga. Nah, ini jadi perang Ahzab, yang perang Parit, ya, yang Rasulullah sendiri langsung, ya, menggali parit, ya. Ada pula yang menyebutnya terjadi pada bulan Syawal. Ada yang berpendapat di bulan Zulqa'dah, ada yang berpendapat di bulan Syawal. Kemudian faidah ke-14, perang Bani Quraisyah, ya, Quraisyah, yaitu pada tahun ke-5 Hijriah, itu terjadinya di bulan Zulqa'dah. Tapi ada juga yang berpendapat di bulan Syawal. Faidah ke-15, nah, perjanjian Hudaibiyah, ya, pada tahun ke-6 Hijriah itu terjadi di bulan Zulqa'dah.
Jadi Allah sudah menyebut ya sebagai perjanjian ini dengan Fathul Mubin. Jadi perjanjian Hudaibiyah itu merupakan Fathul Mubin, kemenangan yang nyata ya untuk umat Islam, sebagaimana perkataan dari sahabat Anas radhiyallahu anhum berkenaan dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fatham mubina. Inna, sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan laka bagimu fatham mubina, kemenangan yang nyata, yaitu di surah Al-Fath ayat 1. Beliau menyampaikan bahwa maksud kemenangan yang nyata itu adalah Al-Hudaibiyah ya. Ini adalah pendapat banyak ahli tafsir bahwa kemenangan yang nyata di sana itu maksudnya adalah peristiwa Al-Hudaibiyah. Ya, intinya kita bermohon kepada Allah supaya memberikan taufik kepada kita semua ya untuk memanfaatkan bulan dan seluruh bulan yang ada ya untuk semakin taat ya, semakin melakukan banyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin kita menjauhi dari hal-hal kemunkaran atau maksiat atau dosa ya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah kami memohon kepadamu untuk dimudahkan melakukan berbagai kebaikan, berbagai ketaatan, watarkal munkarat, dan kami memohon kepadamu untuk dimudahkan meninggalkan berbagai kemunkaran dan dosa dan maksiat. Mungkin hanya itu saja 15 faidah ya supaya kita lebih bersemangat lagi melakukan berbagai ketaatan di bulan Zulqa'dah ini. Mudah-mudahan kita betul-betul memuliakan ya 4 bulan haram ini. Jangan pernah ada pertikaian, pertengkaran, permusuhan. Ketika mau ngambek pun ya di bulan ini tahan, al-imsak, kita menahan diri karena kita begitu menghormati bulan yang agung dalam pandangan Allah. Mungkin hanya itu saja. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Dr. Fenty yang telah memberikan pembelajarannya yang begitu sangat bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara ini kita tutup dengan bacaan istighfar 3 kali, kemudian doa kafaratul masjid. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Nani. Iya. Ya Allah, masih Muhammad